Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, pagi. Hari ini kita bertemu kembali untuk belajar dalam materi tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 bangga terhadap tempat tinggalku, pembelajaran yang keempat. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan laksanakan social distancing. Hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Dengan kegiatan mengamati gambar ilustrasi cerita, siswa dapat mengetahui cerita rakyat yang berasal dari suatu daerah serta mencermati tokoh-tokoh cerita. 2. Dengan kegiatan mengamati lingkungan tempat tinggal, siswa dapat mengetahui corak kehidupan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggal. 3. Dengan kegiatan membaca teks keberagaman karakteristik individu, siswa dapat mengetahui manfaat keberagaman karakteristik. 4. Dengan kegiatan menunjukkan sikap toleransi, siswa dapat mengetahui tindakan yang mencerminkan sikap toleransi di lingkungan tempat tinggal. Kita mulai pembelajaran yang keempat. Lihat gambar di samping. Udin menonton pentas ketoprak, Gajah Mada, Sumpah Palapa membawa petaka. Ketoprak dipentaskan oleh murid sekolah dasar. Udin senang dengan tokoh utamanya yaitu Patih Gajah Mada. Mereka senang dengan peran Patih Gajah Mada. Keluarga Udin keturunan Jawa yang merasa bangga dengan keberagaman kesenian Jawa. Selanjutnya, lihat gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan gambar cerita Cindelaras. Pernahkah kalian membaca cerita Cindelaras? Atau mungkin pernah melihat dalam video drama Cindelaras? Coba kalian cari informasi tentang cerita Cindelaras. Kalian bisa membaca buku atau bisa memutar video dari berbagai sumber di internet. Mintalah pendampingan dari orang dewasa di rumahmu untuk mencari cerita tersebut. Cerita tentang Cindelaras. Bisa ya anak-anak? Setelah kalian mendapatkan cerita tadi, baik melalui buku maupun dari internet, baik berupa video maupun cerita, kalian mendapat tugas menjawab pertanyaan berikut. Pertama, siapa yang menjadi tokoh utama dalam cerita Cindelaras? Kedua, siapakah yang menjadi tokoh pembantu atau tokoh tambahan dalam cerita Cindelaras? Dalam pembelajaran ketiga sudah jelaskan apa perbedaan dari tokoh utama dan tokoh tambahan. Yang ketiga, siapakah tokoh yang berperan antagonis dalam cerita Cindelaras? Keempat, mengapa tokoh dalam soal nomor 2 tadi, tokoh tambahan, dikatakan berperan antagonis? 5. Siapa lawan dari tokoh antagonis atau protagonis dalam cerita Cindelaras itu siapa? Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan. Karakter atau suatu sifat dalam sebuah cerita bermacam-macam. Dalam kehidupan sehari-hari pun karakter manusia juga beragam. Meskipun demikian, manusia harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Selain itu, sebagai manusia kita harus saling membantu. Mengapa demikian? Kita hidup pasti memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidup?
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Coba amati lingkungan sekitarmu, identifikasikan kegiatan ekonomi orang-orang di daerahmu. Apakah pekerjaan mereka? Pekerjaan yang dimaksud adalah mata pencaharian sehari-hari yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bisa kan anak-anak? Mata pencaharian penduduk dapat dilihat dari corak kehidupan masyarakat setempat, yaitu corak kehidupan tradisional atau sederhana dan corak kehidupan modern atau kompleks. Mata pencaharian penduduk yang memiliki corak sederhana sangat berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Contohnya pertanian, perkebunan, dan peternakan. Adapun mata pencaharian penduduk yang memiliki corak modern biasanya lebih mendekati sektor jasa, transportasi, dan pariwisata. Bagaimana dengan penduduk di lingkungan tempat tinggalmu? Setelah kalian mengamati berbagai jenis pekerjaan berdasarkan corak kehidupan penduduk di tempatmu, kemudian kalian sudah melakukan survei dalam lingkungan sekitar, apa saja jenis pekerjaan yang ada di sekitar kalian? Apakah semua penduduk di sekitarmu menekuni pekerjaan sesuai corak kehidupan sederhana atau modern? Setelah itu, tuliskan kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitarmu sesuai hasil pengamatan kalian. Buat kesimpulan sesuai dengan corak kehidupan ekonomi. Kegiatan yang ada dalam penduduk sekitarmu. Kegiatan ekonomi yang sederhana atau yang modern. Tuliskan dalam kolom kotak berikut kesimpulan dari hasil pengamatan kalian. Pasti bisa. Kita lanjutkan. Keragaman karakteristik individu. Adanya keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi penduduk Indonesia menunjukkan adanya perbedaan karakteristik individu dalam masyarakat. Adanya karakteristik individu dalam masyarakat sangat bermanfaat untuk pemenuhan kehidupan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak manfaat lain adanya keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama dalam kegiatan ekonomi. Contohnya, 1. Menumbuhkan sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme dalam diri setiap individu dapat ditumbuhkan dengan adanya rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air tercermin dari sikap mau menerima keberagaman karakteristik individu dalam masyarakat dengan berbagai keberagaman yang ada khasanah budaya di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat akan senantiasa menjaga keragaman yang ada, bukan menghilangkan keragaman tersebut. 2. Menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia telah dikenal bangsa-bangsa dunia sebagai identitas diri bangsa Indonesia. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beragam, tetapi bisa bersatu dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Alat pemersatu bangsa. Keragaman ini dapat menjadi alat pemersatu bangsa, bukan sebagai pemecah persatuan dan kesatuan bangsa. Kunci sukses mempertahankan persatuan dan kesatuan adalah memegang teguh semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. 4. Sebagai ikon pariwisata. Keragaman karakteristik memperkaya khasanah budaya, sehingga memberi nilai keunikan dan keindahan bagi wisatawan mancanegara. 5. Pendapatan nasional. Dengan menjadi simbol pariwisata otomatis akan menambah devisa atau pendapatan negara. 6. Memupuk sikap toleransi. Adanya keragaman karakteristik masyarakat Indonesia menuntut sikap toleransi yang tinggi dari segenap masyarakat Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi masyarakat dapat ditunjukkan dengan sikap saling menghormati perbedaan yang ada, tolong-menolong tanpa mempermasalahkan perbedaan, dan menjunjung tinggi kepentingan bersama dari kepentingan individu atau kelompok. Sudahkah kalian memupuk toleransi dalam keragaman?
di lingkungan tempat tinggalmu? Apa bentuk tindakan maupun sikap toleransi dalam keragaman masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu? Coba kalian tulis tindakan-tindakan yang mencerminkan sikap toleransi dalam keragaman masyarakat yang ada di tempat tinggalmu. Tuliskan jawaban kalian dan kirimkan kepada Bapak Ibu gurumu. Apa tindakan yang mencerminkan sikap toleransi dalam keragaman masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu? Gampang kan? Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai belajar banyak. Apa saja yang sudah kita pelajari? Dengan mengamati gambar ilustrasi tadi, kalian mengetahui cerita rakyat berasal dari suatu daerah dan mencermati tokoh-tokohnya. 2. Dengan kegiatan mengamati lingkungan tempat tinggal, kalian dapat mengetahui corak kehidupan kegiatan ekonomi. 3. Dengan membaca teks tentang keberagaman, kalian akan mengetahui manfaat dan karakteristik di dalam masyarakat. Terakhir, dengan kegiatan menunjukkan sikap toleransi, kalian dapat mengetahui tindakan dan sikap toleransi dalam keberagaman masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Materi untuk besok yaitu tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 bangga terhadap tempat tinggalku, pembelajaran 5 dan 6. Jangan lupa anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Salam sehat, tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.